Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Istana kembali sunyi. Para orang keluarga Wu Tian berbaris siap berteleportasi. Dan di sini, Ye Chen telah memasang topeng. Melihat ini, Wu Tian Xuanzhen sekali lagi mengungkapkan senyum mencela diri sendiri. Ye Chen akan mengenakan topeng untuk membuktikan bahwa dia tidak ingin dikenal lebih banyak orang di keluarga Wu Tian. Sederhananya, Ye Chen masih tidak menerima keluarga Wu Tian. Wu Tian Xuanzhen berteriak, cepat memasuki pintu teleportasi, tanpa terlalu banyak penjelasan dan tidak ada waktu untuk menjelaskan. Dan orang-orang dari keluarga Wu Tian secara alami tidak berani untuk tidak patuh, dan memasuki gerbang teleportasi satu demi satu. Perlu disebutkan bahwa sebelum memasuki gerbang, semua orang secara tidak sadar akan melihat Ye Chen, dan ketika mereka melihat topeng putihnya, mereka akan menggaruk kepalanya tiba-tiba. Cepat, cepat! Wu Tian Xuanhai berteriak terus-menerus, sangat cemas, karena tentara haus darah dapat menyerang kapan saja. Setelah arai pertahanan dihancurkan, kita tidak akan ada yang selamat. Untungnya, keluarga Wu Tian masih cepat. Untungnya, gerbang domain pelarian yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Wu Tian masih sangat dapat diandalkan. Saluran spasial gerbang domain cukup kuat untuk mendukung transfer orang-orang secara keseluruhan. Si Yue, jangan mengacau, cepat masuk. Di antara kerumunan, Wu Tian Si Yue, yang baru saja mencapai tepi gerbang domain, mundur, lalu berdiri di samping Ye Chen dan ingin melihatnya tetapi tidak berani melihatnya. Tentu saja, takdir masih mempermainkannya, tetapi Ye Chen adalah saudara tirinya, dan ini saja adalah penyesalan seumur hidup. Masuklah, tentara haus darah bisa membunuh kapan saja, kata Ye Chen ringan. Masuk. Ye Chen melambaikan lengan bajunya dan mendorong Wu Tian Si Yue ke gerbang portal. Cepat, cepat. Di sini, Wu Tian Xuanhai masih berteriak dengan penuh semangat. Paman, ada apa? Aku belum bangun. Mengapa begitu banyak omong kosong? Wu Tian Xuanhai menginjak kakinya langsung dan menendang orang itu yang masih menggosok matanya yang mengantuk ke gerbang domain. Sehingga orang-orang dari keluarga Wu Tian memiliki firasat yang tidak terduga, dan langkah mereka dipercepat secara tidak sadar. Melihat Wu Tian Jingshan lagi, itu cukup lurus dan lurus, dengan ekspresi keagungan, aku tidak akan pergi, dan penjaga gunung akan membutuhkan seseorang untuk mengambil alih, aku mungkin akan menahan untuk evakuasi kalian. Kita semua sudah tua dan tidak bisa lari. Selama pembicaraan, ada lusinan orang tua di belakangnya, pada dasarnya semuanya satu generasi, dan mereka semua sudah tua. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kami bertekad. Wu Tian Jingshan membekukan janggutnya, dan tampak seolah-olah dia sudah mati. Namun, begitu kata-katanya jatuh, dia merasakan telapak tangan meraih kerah bajunya. Kemudian dia menemukan telapak kakinya dari tanah. Akhirnya, dia terlempar ke arai teleportasi. Semua memandang Ye Chen dengan ekspresi yang luar biasa, karena Ye Chen-lah yang melemparkan Wu Tian Jingshan ke arai teleportasi. Ye Chen melemparkan semua orang tua yang akan tinggal. Fakta telah membuktikan bahwa dibandingkan dengan kata-kata baik Wu Tian Xuanzhen, set ini masih sangat berguna. Orang-orang tua kemudian lebih sadar daripada, dan lebih baik masuk daripada dilempar. Aku berkata Xuanzhen, anakmu agak berani. Wu Tian Xuanzhen sedikit malu. Anda harus tahu bahwa orang-orang tua yang dilemparkan semuanya adalah kakek nenek Ye Chen.
Ye Chen telah mengangkat kepalanya, dan sepertinya bisa melihat pasukan kuil Haus Darah yang telah tiba melalui istana bawah tanah. Cepat, cepat. Utian Xuanhai juga mempelajari apa yang dilakukan Ye Chen. Dia melempar anggota keluarga Wutian yang tersisa langsung ke arah teleportasi, tetapi Wutian Xuanhai tidak menyadari terdorong masuk arah teleportasi. Ye Chen, masuk. Utian Xuanzhen buru-buru menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, Anda duluan, aku akan menyusul. Ye Chen mendorong Wutian Xuanzhen masuk, kemudian, Ye Chen mengeluarkan tubuh Tao, dan kemudian mengeluarkan ratusan arai. Dan kemudian berubah menjadi portal. Boom! Ada raungan keras di luar. Tentara kuil Haus Darah telah tiba di luar keluarga Wutian, dan semua pasukan dengan cepat mengelilingi keluarga Wutian. Jangan biarkan mereka melarikan diri dengan bantuan susunan teleportasi. Kemudian gumaman dan suara dingin menerobos dunia. Dari kejauhan, sosok Sue Qiong memerintahkan. Namun, asal-usul orang ini tidak kecil, dia adalah pemimpin cabang ke-9 Istana Haus Darah, memegang pasukan besar Aula Haus Darah. Tetua, sepertinya tidak ada seorang pun di dalamnya. Seorang pemimpin Istana Haus Darah membuat kejutan. Kuil Haus Darah, apa artinya ini? Ye Chen berkata di dalam keluarga Wutian, berteriak di luar dengan memakai suara Wutian Xuanzhen, tentu saja, ini untuk menunda waktu. Sue Qiong berkata, Wutian Xuanzhen, semuanya sudah berakhir sekarang, apakah kamu masih berpura-pura bingung? Ye Chen membunuh pasukan Istana Haus Darahku, apakah alasan ini cukup? Dia yang membunuhnya, ada apa dengan keluarga Wutianku? Kata Ye Chen lagi dengan marah. Semua orang di dataran Chu tahu bahwa Ye Chen adalah putramu. Yang disebut hutan anak dibayar oleh ayah, apa kamu tidak mengerti kebenaran ini? Sue Qiong tersenyum pelan. Aku bisa memberimu banyak belas kasih, jika tidak. Ini adalah utara Changyuan, ada 3 keluarga, bukan daerahmu. Kata Ye Chen sambil mendengus dingin. Sue Qiong berkata, kamu mungkin belum tahu. Keluarga Yuan dan keluarga Yin dan yang telah menyerah ke Aula Haus Darahku, jadi jangan pikirkan bantuan mereka. Brengsek. Ye Chen berkata bahwa Ye Chen berpura-pura marah, dan benar-benar memainkan tembakan 3 angka. Sue Qiong berkata, nah, apakah mau menyerah, atau apakah kita menerobos masuk? Sue Qiong tersenyum sangat muram, dan ada mata mesum. Kudengar ketiga putrimu sangat cantik. Layani aku dengan ketiga putrimu, semuanya mudah dikatakan. Setelah mendengar itu, energi dingin yang tajam melintas di mata Ye Chen. Namun, untuk bermain trik, Ye Chen masih harus tenang, teman, bisakah aku menunggu dan mempertimbangkan? Sue Qiong berkata, Wutian Xuanzhen, kamu sepertinya tidak punya modal untuk berbicara denganku tentang kondisinya. Ye Chen yang memainkan peran sebagai Wutian Xuanzhen berkata, saya harus memberikan penjelasan kepada orang-orangku. Selain itu, keluarga Wutian telah dikepung. Apakah Anda takut kita akan melarikan diri? Sue Qiong berkata, aku beri waktu 3 menit, dan bujuk orang-orangmu. Baiklah, kata Ye Chen sambil mencibir di sudut mulutnya. Pada saat ini, di antara pegunungan yang bergulir, semua orang di keluarga Wutian telah berjalan keluar dari portal teleportasi. Dari barat ini, pergilah ke dunia manusia. Ye Chen menyerahkan gulungan peta kepada Wutian Xuanzhen. Pasukan Yan Huang sudah menunggu, jangan pernah bergantung pada susunan teleportasi di kota kuno. Apa, dunia manusia? Orang-orang di keluarga Wutian tiba-tiba membeku.
Meskipun kalian sudah mundur, itu tidak berarti bahwa sudah keluar dari bahaya. Ye Chen berkata perlahan, Istana Haus Darah telah mendominasi Chu Utara selama hampir 1000 tahun dan memiliki fondasi yang kuat. Untuk menghindari mata-mata mereka, hanya melalui dunia manusia. Apakah kamu tidak ikut dengan kami? Wutian Xuanzhen menatap Ye Chen dengan gugup. Ye Chen berkata, Anda duluan, dan aku menyusulnya nanti. Tetapi, tinggalkan aku segera dan percayalah. Ye Chen tersenyum dengan senyum langka. Aku bisa melarikan diri dengan mudah. Selain itu, aku juga menyiapkan pesta untuk Istana Haus Darah. Meskipun Ye Chen tersenyum, Wutian Xuanzhen masih mengepalkan tinjunya. Bagaimana dia tidak tahu pikiran Ye Chen? Ini untuk menunda waktu sendirian. Meskipun kekuatan bertarung Ye Chen luar biasa, tetapi ada pasukan besar dari Istana Haus Darah yang sudah mengepung. Xuan Hai, bawa pasukan temani Ye Chen. Wutian Xuanzhen berbisik. Ye Chen berkata, Anda adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab atas klan. Tanpa menunggu Wutian Xuan Hai berbicara, Ye Chen menyela ceramahnya dan menatap Wutian Xuanzhen tanpa menyipitkan mata, Anda harus mengerti bahwa jalan di depan juga sangat berbahaya. Keluarga Wutian membutuhkan Anda untuk memimpin. Mendengar itu, Wutian Xuanzhen melirik pemandangan ada wanita tua, wanita lemah dan anak-anak sangat banyak, pada saat ini, mereka penuh ketakutan, menatapnya dengan harapan. Ya, Wutian Xuanzhen adalah kepala keluarga, hidupnya milik keluarga, dan dia bertanggung jawab kepada rakyatnya sendiri. Nak, lakukan apa yang kamu bisa, jangan dipaksakan. Wutian Xuanzhen menepuk bahu Ye Chen dengan keras. Ayo pergi. Wutian Xuanzhen tiba-tiba berbalik, dan sangat cemas, yang harus dia lakukan hanyalah mengirim anggota keluarga Wutian ke tempat yang aman. Segera, semua orang di keluarga Wutian mengikuti jejaknya. Namun, ketika Wutian Xiyue pergi, matanya menatap Ye Chen seperti air, Qin Yu, aku menunggumu nanti. Boom, bang, gemuruh. Wutian Xuanzhen, waktunya habis, buka arai pertahanannya. Di singgasana, Sue Qiong bergumam pelan. Kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Ye Chen mentransmisikan suara, dan hanya tetua darah yang bisa mendengarnya. Sue Qiong berkata, ku bilang, kamu tidak berhak untuk bernegosiasi. Sue Qiong tampak dingin dan tidak sabar, segera mengangkat tangannya, siap memberi perintah untuk menyerang. Apakah kamu tidak ingin menjadi penguasa aula cabang Haus Darah? Kata Ye Chen perlahan. Mendengar kata-kata itu, Sue Qiong membeku sesaat, lagi pula, pedang yang terangkat itu masih terangkat di udara, dan dia harus mengatakan bahwa Ye Chen mengucapkan sepatah kata pun, yang benar-benar berbicara ke dalam hatinya. Bagi orang luar, Sue Qiong adalah pemilik terhormat dari Aula Haus Darah, tapi apa kebenarannya? Dia ditekan oleh beberapa aula utama lainnya, belum lagi dia bersaing untuk aula utama, dan bahkan posisi aula utama berbahaya. Tidak ada yang tahu situasinya lebih baik darinya saat ini. Mereka semua adalah wakil divisi cabang istana yang Haus Darah. Kekuatannya terlalu jauh dari 8 penguasa istana utama lainnya, dan dapat didorong ke bawah kapan saja. Pada saat ini, Ye Chen berkata begitu tiba-tiba, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Ye Chen berkata, keluarga Wutian dapat membantu Anda duduk menjadi penguasa cabang istana Haus Darah. Mengenal diri sendiri dan mengenal lawan, Ye Chen berperang secara psikologis. Ye Chen telah meneliti secara menyeluruh melalui penelitian intelijen.
Aula Haus Darah dari 9 cabang bekerja sama satu sama lain di sisi baiknya, tetapi pada kenyataannya mereka semua saling bersaing, dan pertempuran tidak pernah berakhir. Ini dia poin-poin penting yang harus ditunda. Ternyata keputusannya masih benar, karena penguasa Aula ke-9 Aula Haus Darah telah meninggal. Ye Chen berkata, sebagai gantinya, lepaskan keluarga Wu Tianku. Kamu begitu yakin aku akan setuju? Sue Qiong mencibir, setelah hari ini, dua keluarga di Changyuan akan menjadi milikku. Keluarga Yuan dan keluarga Yin yang akan setia kepada istana Haus Darahku. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Kata Ye Chen sambil tersenyum panjang. Apakah Anda yakin keluarga Yuan dan keluarga Yin yang setia kepada kuil Haus Darah? Maka apa yang menurut Anda terlalu naif? Biarkan saya memberitahu Anda, kesetiaan keluarga Yuan berada dalam cabang ke-8 Istana Haus Darah, sedangkan kesetiaan keluarga Yin dan yang dimiliki cabang ke-5 Aula Haus Darah. Mendengar kata-kata Ye Chen, mata Sue Qiong terkejut. Tanpa kata-kata Ye Chen, sepertinya tidak akan tahu. Ye Chen berkata, semua penguasa kuil lainnya sibuk memperluas kekuatan tempur mereka. Hanya Anda yang bertarung dengan keluarga Wu Tian saya. Jika Anda tidak dapat memperluas kekuatan tempur Anda, cabang ketiga dari Aula Haus Darah adalah yang paling dekat dengan Changyuan ini, dan cabang ke-9 Anda adalah yang terjauh dari tempat ini. Cabang ke-9 Anda datang untuk menghancurkan keluarga Wu Tian saya, apakah Anda tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menghitung Anda? Apa yang ingin kamu katakan? Sue Qiong mendengus dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Anda berada dalam situasi yang buruk, dan dapat dipecat kapan saja, tetapi jika aku mendapat bantuan dari keluarga Wu Tian, situasinya akan menjadi hebat. Ini berbeda. Untuk duduk di singgasana penguasa cabang Istana Haus Darah, Anda perlu memperluas kekuatan Anda. Wu Tian Xuanzhen, apakah kamu bodoh? Sue Qiong mencibir, anakmu adalah penguasa pengadilan surgawi. Kekuatan surgawi jauh melampaui Aula Haus Darah. Apakah kau akan memilih untuk setia kepadaku? Ye Chen berkata, lalu menurutmu mengapa Ye Chen membunuh Chang Yu? Kata Ye Chen, menatap penguasa Aula ke-9 dari Aula Haus Darah dengan penuh minat. Ada maksud lain dari Ye Chen membuat masalah ialah menargetkan keluarga Wu Tian agar diserang oleh Istana Haus Darah. Sue Qiong berkata, apakah alasan ini terlalu lucu? Ye Chen adalah anakmu, dan bahkan jika dia tidak ingin mengenalimu, dia tidak akan menjebak seluruh keluarga Wu Tian dengan cara ini. Ye Chen berkata, bagaimana jika aku ayah Ye Chen membunuh ibu Ye Chen? Ye Chen berkata dengan ringan dan tenang, dan pidato yang disiapkan sudah siap. Saat kata-kata itu keluar, bayangan cahaya melintas di mata Sue Qiong. Wu Tian Xuanzhen, kamu benar-benar mengejutkanku. Sekarang, apa kita bisa membicarakan transaksinya? Kata Ye Chen. Sue Qiong berkata, aku ingin mendengar bagaimana keluarga Wu Tian membantuku menjadi penguasa kuil. Sue Qiong menatap istana meskipun dia tidak bisa melihat sosok Ye Chen, tetapi matanya masih tajam. Ye Chen berkata, karena keluarga Wu Tian ingin membantumu, aku akan maju untuk membantu Anda memenangkan kota kuno Yuan-Yuan. Apa, kota kuno Yuan-Yuan? Mendengar 4 kata ini, dan cahaya berapi-api melintas di matanya, jika bisa memenangkan kota Yuan kuno, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Ini hanya langkah pertama. Ye Chen melanjutkan, aku akan bekerja dengan kota kuno Yuan-Yuan untuk menyatukan keluarga Yuan dan keluarga Yin dan Yang.
Tidak akan lama sebelum Chang Yuan menjadi milik Anda. Kamu sepertinya telah mengabaikan pertanyaan yang sangat penting. Sue Qiong tersenyum pelan. Aku ingin kau memberiku alasan mengapa keluarga Wu Tian harus bertahan hidup. Ye Chen berkata, aku sudah memikirkannya, Anda hanya perlu memberitahu penguasa istana Haus Darah ketika Anda kembali. Alasan mengapa keluarga Wu Tian dibiarkan adalah hanya ingin Ye Chen datang, saya pikir karena alasan ini, penguasa istana Haus Darah tidak akan punya alasan untuk menolak. Wu Tian Xuanzhen, aku benar-benar meremehkanmu. Sue Qiong penuh dengan senyuman. Kamu bisa menjadi kepala keluarga Wu Tian, sepertinya bukan tanpa alasan. Aku setuju dengan permintaanmu. Ayo buka arainya. Ye Chen berkata, aku masih punya sesuatu untuk diminta. Ye Chen meluncurkan babak baru strategi penundaan. Katana, jangan gelisah, tolong dengarkan aku. Ye Chen berdeham, meluruskan bajunya, dan siap untuk menipu ketua cabang ke-9 dari Aula Haus Darah menjadi bodoh. Selanjutnya, untuk waktu yang lama, keduanya menyebarkan suara mereka dengan kesadaran. Saya harus mengatakan bahwa upaya berbahaya Ye Chen benar-benar tidak tercakup. Pertempuran psikologis dimainkan, tetapi pasukan dari cabang ke-9 Aula Haus Darah, sedikit agresif. Bagaimana dengan ketua kenapa masih beku menyerang? Para pasukan di langit berbisik, masing-masing menggaruk kepalanya. Tunggu dengan tenang, bisakah keluarga Wu Tian masih melarikan diri? Beberapa pemimpin mencibir sambil mencibir. Namun, meskipun demikian, sebagai pemimpin, mereka sedikit bingung atas apa yang terjadi, masih belum ada pergerakan. Pada saat ini, berapa ribu mil jauhnya dari Ye Chen, duduk di atas batu dengan santai. Di depannya, pintu portal masih berdiri di sana, dan Ye Chen tampak seperti penjaga gerbang. Namun, Ye Chen di sini bukan untuk memimpin tubuh Tao kembali, tetapi untuk menyiapkan hadiah untuk kuil Haus Darah, yang merupakan pesta untuk kuil Haus Darah yang eksklusif. Kuil Haus Darah, kalian akan menyukai hadiahku yang luar biasa. Menyukai hadiahku yang luar biasa.